Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat Hari Raya Pentakosta untuk kita semua. Mari kita akan rasakan hadirat Tuhan. Mari kita akan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, sehingga kita mengalami Tuhan secara pribadi dan ada pembaharuan-pembaharuan hidup di dalam kehidupan kita. Pagi hari ini siapkan hatimu, buka hatimu dan arahkan hatimu kepada Allah. Pujilah Dia, renungkanlah kebenarannya, dan alamilah Tuhan, serta praktekkanlah kebenaran firman Tuhan di dalam hidupmu. Puji Tuhan, mari kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bersama-sama kita akan berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pagi yang indah ini Tuhan, Engkau anugerahkan bagi kami. Kami merasakan bahwa rahmat-Mu baru setiap pagi Tuhan. Dan kami melihat kebaikan demi kebaikan Tuhan begitu luar biasa melimpah atas kehidupan kami. Saatnya Tuhan kami beribadah kepadamu. Kami mau merayakan kebaikan Tuhan. Kami mau merayakan kemenangan-kemenangan yang Tuhan sudah limpahkan bagi kami Tuhan. Kami mau bebaskan roh kami. Kami mau memuji memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan memberkati setiap pujian penyembahan kami. Kiranya Tuhan hadir di tengah ibadah kami. Hadir di rumah kami Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri akan melawat kami. Nyatakan mujizat-Mu di tengah ibadah kami hari ini. Terima kasih Bapa. Kami membuka ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Siapakah lawanku? Berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan. Kau besertaku, siapakah lawanku? Tiada satu pun yang dapat bertahan. Mau dikalahkan di dalam nama-Mu.
Mari bangkit berdiri bersama-sama. Are you ready to praise God? Are you ready to worship Jesus in this place? Come on everybody! Tuhan, Engkau hadir, kuasanya mengalir melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Oh Tuhan, Kau hadir dan melawat kami. Tuhan, Engkau hadir, kuasanya mengalir melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan, diselamatkan untuk menyembah-Mu Tuhan. Untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Saya mau kita bertepuk tangan bersama-sama. Are you ready? Come on. Lebih cepat lagi. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tatamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga.
kekudusanmu bawaku dekat dalam hatimu. Ku rindu mendengar suaramu, oh Tuhan, di tempat kudusmu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu,
Breaking news, Minggu 31 Mei 2020. Selamat beribadah bagi semua jemaat maupun bagi Anda yang menyaksikan siaran ibadah ini dimanapun Anda berada. Selamat Hari Raya Pentakosta, dan kiranya kehidupan kita semakin tunduk di bawah pimpinan Roh Kudus setiap hari. Selama masa darurat COVID-19, pelayanan doa maupun ibadah raya GSJA Ephphatha Kent akan dilakukan secara daring atau online. Jadwal kegiatan pelayanan minggu ini: Senin, Rabu, dan Jumat pukul 20, ibadah doa melalui aplikasi Zoom Cloud Meeting. Minggu, ibadah raya disiarkan di kanal YouTube Ephphatha_Kent. Untuk memutus rantai penyebaran virus corona, dihimbau bagi setiap kita untuk di rumah aja. Cuci tangan sesering mungkin pada air yang mengalir. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Gunakan masker jika harus keluar rumah dan tetap menerapkan pembatasan fisik atau physical distancing. Terus berdoa agar wabah COVID-19 segera berakhir. Selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu yang berulang tahun dalam minggu ini. Selamat ulang tahun kepada Veteran Leonel Pongo, 3 Juni 2020. Selama ibadah dari rumah, Bapak Ibu dapat memberikan persembahan syukur, persembahan persepuluhan, persembahan khusus lainnya dengan cara mentransfer ke rekening BCA dengan nomor 232-026-5170. Saya ulangi, 232-026-5170 atas nama Markus Setiawan. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Puji Tuhan, kita sudah ada bersama lagi di ibadah online kita pada hari ini, dan bertepatan dengan Hari Raya Pencurahan Roh Kudus atau Hari Raya Pentakosta. Kita bisa bersama-sama beribadah. Pagi hari ini kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan, dan firman Tuhan saya beri judul New Normal atau kenormalan baru, tatanan kehidupan yang baru. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sudah sekian pekan kita sering mendengar tentang new normal ini. Dan tidak kebetulan pagi hari ini saya juga akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul New Normal. Mari kita akan membuka bersama-sama Alkitab kita. Kita akan membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kita membaca ayat 41 sampai dengan 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang.
Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di tengah kita memperingati hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus, maka memang tepat kita berbicara tentang bagaimana Roh Kudus bekerja dalam kehidupan orang percaya. Dan pagi hari ini kita akan melihat sebenarnya bagaimana dampak pencurahan Roh Kudus itu bagi jemaat mula-mula, bagi rasul-rasul yang sudah dipanggil oleh Tuhan di dalam pelayanannya. Dan pagi hari ini kita sudah membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 bagaimana cara hidup jemaat yang pertama, cara hidup rasul-rasul, cara hidup orang-orang percaya setelah mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengambil judul New Normal, ya. Memang di dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ini belum ada artinya gitu ya, belum diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia yang benar, ya, karena memang baru beberapa saat ini kita sering mendengar itu didengungkan oleh Bapak Presiden kita. Secara sederhana saja sebenarnya new normal itu adalah melakukan aktivitas seperti biasa, ya, melakukan aktivitas normal-normal saja, meski dengan menggunakan tatanan dan aturan yang baru, ya. Itu mungkin definisi sederhana yang bisa saya sampaikan. Melakukan aktivitas secara biasa atau normal, tetapi dengan menggunakan tatanan dan aturan yang baru. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika Yesus naik ke surga dan Bapa menjanjikan seorang penolong yaitu Roh Kudus, ya, dengan maksud supaya Roh Kudus menjadi roh penolong bagi orang-orang percaya. Tidak hanya menolong di dalam kelemahan, tidak hanya menolong di dalam persoalan kesesakan, tetapi Roh Kudus menjadikan orang-orang percaya memiliki gaya hidup yang baru, memiliki tatanan kehidupan yang baru, memiliki gaya hidup surgawi. Itu yang Allah maksudkan di dalam kehidupan setiap orang percaya. Kalau kita berbicara tentang kehidupan orang percaya, maka tidak pernah lepas dari kehidupan bergereja. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memang saat ini gereja, walaupun ya banyak orang yang kecewa olehnya, mungkin terluka olehnya, bukan karena gereja itu sendiri, tetapi mungkin karena oknum-oknum di dalam gereja, ya, yang kadangkala menyakiti, mengecewakan, dan membuat orang-orang terluka. Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa gereja adalah tempat yang paling aman di muka bumi ini, ya. Gereja adalah the safe place on the earth, tempat yang paling aman di dunia ini, Bapak Ibu. Memang gereja secara internal bertujuan sebagai sebuah komunitas spiritual yang menawarkan sebuah proses perubahan kehidupan yang terus-menerus menuju kepada kesempurnaan, ya. Itulah tujuan internal gereja. Tetapi ada tujuan eksternal gereja. Apa itu Bapak Ibu? Yaitu gereja memiliki misi untuk membawa nilai-nilai kerajaan Allah ke dalam dunia ini, sehingga karya penyelamatan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib dapat diberitakan melalui kehidupan gereja itu sendiri. Allah telah menetapkan tatanan, Allah telah menetapkan aturan-aturan yang sedemikian rupa dengan satu tujuan, Bapak Ibu, supaya gereja menjadi perpanjangan tangan Tuhan, supaya gereja menjadi perpanjangan tangan Tuhan Yesus, ya, dan dipenuhi oleh kuasa Roh Allah, dipenuhi kuasa Roh Kudus, ya, supaya mereka menjadi saksi-saksi yang akan mengalami kuasa Allah untuk memulihkan kehidupan manusia dan membawa nilai-nilai kerajaan Allah itu, Bapak Ibu, di dalam kehidupannya. Inilah sebenarnya gereja itu, yaitu sebuah tatanan yang Tuhan izinkan terjadi untuk membawa kepada kehidupan orang-orang percaya memiliki gaya hidup surgawi, dan tatanan itu membawa nilai-nilai kerajaan Allah di dalam kehidupan
orang-orang yang ada di dunia ini. Dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47 Bapak Ibu, kita akan belajar bersama-sama ya bagaimana gereja mula-mula terbentuk, bagaimana jemaat Tuhan mula-mula terbentuk dengan begitu luar biasa. Di dalam ayat 41 dikatakan orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Orang-orang atau jemaat-jemaat mula-mula menerima perkataan itu dan memberi diri dibaptis. Inilah awal permulaan gereja Tuhan terbentuk. Jadi gereja Tuhan bukan dibentuk atau dibuat oleh manusia, tetapi gereja Tuhan sebenarnya dibangun oleh Allah sendiri karena ada orang-orang yang mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya bahwa Yesuslah juru selamat dunia ini. Berikutnya Bapak Ibu, bagaimana tatanan kehidupan baru jemaat atau gereja mula-mula setelah pencurahan Roh Kudus itu terjadi. Bapak Ibu Saudara terkasih, percaya tanpa bertindak adalah sesuatu yang sia-sia. Apa buktinya? Seorang percaya kepada Yesus selain mengaku mengaku dengan mulutnya, dan ia harus bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Dia harus bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kehidupan jemaat mula-mula Bapak Ibu begitu luar biasa. Ini bisa menjadi DNA bagi gereja masa kini, bahwa ada tatanan baru yang begitu luar biasa, ya. New normal terjadi di dalam kehidupan jemaat mula-mula. Ada 4 ciri yang bisa kita lihat bagaimana tatanan kehidupan baru bagi jemaat atau gereja mula-mula. Yang pertama Bapak Ibu, dikatakan bahwa mereka bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Tidak ada manusia yang dapat hidup tanpa belajar. Ya. Bahkan hari-hari ini banyak orang-orang yang sudah lanjut usianya pun masih belajar. Kita masih terus belajar Bapak Ibu. Semakin banyak orang belajar, semakin luas kapasitasnya. Semakin banyak orang belajar, semakin keberhasilan demi keberhasilan di dalam hidupnya akan bisa dia raih. Pastor Rick Warren dalam bukunya The Purpose Driven Life mengatakan bahwa hidup manusia ini adalah ujian. Ya. Mereka yang menang adalah mereka yang mendapatkan upah di surga. Jadi bisa saya katakan bahwa kehidupan ini adalah pembelajaran di dalam kehidupan kita. Kita perlu terus belajar dan belajar dalam kehidupan ini. Makanya Bapak Ibu, satu ciri yang pertama dari kehidupan jemaat yang mula-mula adalah mereka bertekun di dalam pengajaran para rasul. Yang kedua Bapak Ibu, ciri yang kedua adalah mereka selalu ada di dalam persekutuan. Persekutuan yang mereka miliki bukan sekedar mereka kumpul-kumpul, atau mungkin saat ini disebut dengan arisan atau sosialita dan lain sebagainya. Di dalam bahasa Inggris, persekutuan itu disebut dengan kata fellowship, yang berasal dari kata fellow, yang artinya teman akrab, teman karib. Jadi Bapak Ibu, persekutuan sangat berbeda dengan kumpulan-kumpulan orang biasa, berbeda dengan arisan, atau berbeda dengan kumpulan-kumpulan yang ada di dunia ini. Persekutuan harus membawa dampak yang positif bagi setiap anggota persekutuannya itu, bahkan bagi orang-orang lain di sekitarnya. Dan inilah yang terjadi. Tatanan kehidupan baru jemaat mula-mula, mereka memiliki persekutuan yang baik. Sehingga apa Bapak Ibu? Sehingga mereka nanti dampaknya adalah disukai oleh banyak orang. Tidak hanya 1, 2, 10 atau 100 orang yang mengalami pertobatan, tetapi disampaikan oleh firman Tuhan ada 3.000 orang, 3.000 jiwa yang akhirnya diselamatkan. Kenapa Bapak Ibu? Karena ada persekutuan, ada fellowship yang luar biasa baik. Ciri yang ketiga dari jemaat mula-mula, dari tatanan hidup jemaat yang baru pada waktu itu adalah mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Apa ini maksudnya Bapak Ibu? Kebiasaan memecahkan roti adalah kebiasaan yang tak dapat diabaikan begitu saja.
kebiasaan seperti ini mempunyai arti yang sangat dalam, yaitu mereka memiliki rasa saling memiliki. Dan rasa saling memilikinya ini begitu dalam, Bapak Ibu, sehingga kesusahan seseorang adalah kesusahan bersama, kesenangan seseorang atau anggotanya adalah kesenangan bersama. Jadi mereka selalu berkumpul memecahkan roti, ya. Artinya apa? Mereka seia sekata, senasib sepenanggungan, ya. Yang satu senang, yang lain juga senang. Yang satu susah, yang lain juga susah, ya. Bukan seperti yang ada sekarang-sekarang ini. Bahkan ada orang yang susah kalau orang lain senang. Ada orang yang sangat senang kalau orang lain susah. Di dalam persekutuan, di dalam gereja mula-mula, itu tidak ada. Yang ada hanyalah mereka selalu berkumpul memecahkan roti karena mereka adalah orang-orang yang sama di hadapan Tuhan. Ciri yang keempat, Bapak Ibu, bahwa mereka itu adalah orang-orang yang selalu berdoa. Selalu berdoa. Doa adalah sumber kekuatan bagi manusia. Doa adalah bukti kegerakan Roh Allah itu bekerja di dalam diri seseorang. Ada orang yang memiliki kekuatan secara jasmani, tetapi pada saat menghadapi persoalan, mereka menjadi orang yang loyo, mereka menjadi orang yang lemah, mereka menjadi orang yang putus asa. Mereka menyerah terhadap keadaan, mereka menyerah terhadap tantangan-tantangan yang terjadi. Tetapi gereja harus tetap berdoa. Anak-anak Tuhan harus memiliki kehidupan doa. Karena ini adalah satu tatanan hidup yang baru, new normal, Bapak Ibu, ya. Memang doa adalah aktivitas yang sudah dilakukan sejak lama, Bapak Ibu. Tetapi hari-hari ini ada tatanan yang baru. Mari kita hidup fokus di dalam kehidupan kita dengan doa-doa kita. Karena doa adalah kekuatan bagi orang percaya. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Jika orang percaya tidak berdoa, maka dia tidak hidup. Doa adalah sumber kekuatan bagi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Doa adalah sumber kekuatan bagi gereja Tuhan. Khususnya di tengah pandemi seperti ini, Bapak Ibu, kita harus memiliki tatanan kehidupan baru tentang doa. Bahwa doa harus menjadi gaya hidupmu. Doa tidak boleh terlepas dari kehidupanmu. Karena doa adalah kekuatan dan kehidupan bagi orang percaya. Ciri yang kelima, di dalam tatanan hidup baru jemaat Tuhan setelah mereka dipenuhi, dikuasai oleh Roh Kudus adalah mereka berani di dalam hal memberi. Memang kebiasaan memberi sudah dilakukan, bahkan sebelum Roh Kudus yang dijanjikan itu dinyatakan oleh Bapa. Tetapi jemaat mula-mula memiliki hidup memberi ini sangat berbeda dan sangat ekstrim kalau boleh saya katakan. Kenapa Bapak Ibu? Karena mereka berani menjual hartanya dan membagi-bagikan kepada orang-orang lain, kepada jemaat lain menurut keperluannya, ya. Menurut keperluan masing-masing orang. Jadi kalau menurut saya aktivitas memberinya memang normal. Tetapi tatanannya, aturannya sangat berbeda. Dan itu sangat menyukakan hati Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata bahwa di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi kalau jemaat Tuhan mula-mula waktu itu begitu luar biasa di dalam hal memberi, berarti memang hatinya terpaut kepada Tuhan Yesus. Hatinya terpaut kepada Bapa. Dan mereka tidak khawatir dengan kehidupan jasmani mereka. Inilah 5 ciri tatanan baru yang dialami oleh jemaat mula-mula ketika mereka menerima dan dikuasai oleh kuasa Roh Kudus. Oleh sebab itu Bapak Ibu sebagai jemaat Tuhan, hari-hari ini kita harus betul-betul menjadi jemaat yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Jemaat yang hidup dituntun oleh Roh Kudus. Roh Kudus tidak hanya kita rayakan pencurahannya hari ini saja, tetapi besok dan seterusnya kita harus mengalami pembaharuan hidup. Kita harus mengalami yang disebut dengan new normal itu. Kita harus mengalami yang disebut dengan tatanan kehidupan baru.
Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kita diberkati, dan tidak hanya diberkati, kita juga boleh menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana dampak dari new normal yang dialami oleh jemaat mula-mula? Bagaimana dampak tatanan kehidupan baru jemaat mula-mula di dalam kehidupan masyarakat? Yang pertama, kalau kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-41 sampai 47 Bapak Ibu, dikatakan yang pertama dampaknya adalah banyak mujizat dan tanda-tanda terjadi. Karena roh takut akan Tuhan melingkupi kehidupan jemaat. Karena hidup mereka dikuasai oleh kuasa Roh Kudus. Maka pada saat itu mujizat Tuhan banyak dan berlangsung dengan luar biasa. Hidup jemaat yang penuh dengan doa, hidup jemaat yang mungkin berpuasa, hidup jemaat yang hidup di dalam kekudusan, membawa dampak yang luar biasa, yaitu mujizat dan tanda-tanda heran terjadi atas kehidupan mereka. Hari-hari ini Bapak Ibu, situasi dan kondisi di tengah pandemi COVID-19 ini, kita harus betul-betul membawa dampak. New normal di dalam tatanan kehidupan rohani kita harus terjadi. Kita harus banyak berdoa, berpuasa. Hidup kita harus hidup di dalam kekudusan supaya mujizat terjadi. Tidak hanya kita sendiri yang mengalami mujizat itu, tetapi orang-orang lain juga harus menikmati mujizat yang daripada Tuhan. Kita bersyukur Bapak Ibu, setiap hari kita berdoa. Bahkan sebelum hari penantian pencurahan Roh Kudus kita sudah berdoa. Dan ada mujizat-mujizat terjadi. Ada anak-anak Tuhan yang sakit disembuhkan. Ada anak-anak Tuhan yang mengalami persoalan, Tuhan beri kemenangan. Ada anak-anak Tuhan yang mengalami jalan buntu, Tuhan berikan mujizat jalan keluar yang begitu luar biasa. Mujizat Tuhan harus terjadi atas kehidupan kita orang-orang percaya, atas kehidupan gereja Tuhan. Ketika tatanan kehidupan baru jemaat yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus terjadi atas kehidupan kita. Yang kedua Bapak Ibu, dampak tatanan kehidupan baru bagi jemaat dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua adalah jemaat hidup di dalam persatuan yang erat. Mereka tidak peduli dari suku apa, mereka tidak peduli dari bangsa apa, bahasa apa. Tidak ada kecurigaan, tidak ada perbedaan kaya dan miskin. Tidak ada bos dan pesuruh. Tidak ada orang kaya dan orang miskin. Semua orang merasa bahwa mereka adalah satu keluarga di dalam Tuhan. Roh Kudus mengikat hidup jemaat mula-mula begitu luar biasa. Mereka menjadi satu keluarga. Ya. Jika ada masalah, mereka selesaikan bersama-sama. Mereka selesaikan secara kekeluargaan. Mereka selesaikan dengan cara-cara yang alkitabiah. Kenapa? Karena Roh Kudus bekerja dengan luar biasa Bapak Ibu. Sehingga terjadi tatanan kehidupan yang baru atas kehidupan jemaat itu. Demikian juga dengan kita. Kenapa gereja kita sekarang di belakangnya ada tulisan CAN? GSJA Ephata Ken. Ken itu adalah kepanjangan dari Church of All Nations, gereja untuk segala bangsa. Kita mau gereja kita tidak lagi mengkotak-kotakkan dari suku apa, dari bangsa apa, golongan sosialnya seperti apa. Tidak. Semua orang bisa bergabung di tengah persekutuan kita di tempat ini. Karena gereja kita adalah gereja untuk segala bangsa. Bayangkan Bapak Ibu kalau gereja kita ini hanya gereja untuk suku bangsa. Karena mungkin gembalanya orang Jawa, jadi yang dilayani orang Jawa saja. Karena ibu gembalanya ada orang Sulawesi, maka yang dilayani oleh orang Sulawesi. Maka gereja kita akan menjadi gereja orang Jawa dan Sulawesi saja. Bagaimana dengan orang yang di Sumatera, dari Nusa Tenggara Timur, atau dari suku bangsa yang lain? Tidak bisa bersekutu dengan kita. Puji Tuhan Bapak Ibu bahwa sebenarnya tatanan kehidupan baru jemaat mula-mula
sudah terjadi atas kehidupan persekutuan kita, gereja kita. Karena kita merangkul semua orang, karena kita adalah satu keluarga, meskipun kita berbeda-beda suku, bangsa, bahasa, bahkan status sosial. Puji Tuhan. Yang ketiga, Bapak Ibu, dampak dari tatanan kehidupan baru jemaat mula-mula bagi masyarakat adalah mereka berani melepaskan hak materi mereka. Ya. Memang seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa mereka sangat radikal, sangat ekstrim perubahannya. Ya. Karena biasanya orang memberi ya dengan sebagian yang mereka miliki, tetapi jemaat mula-mula justru mereka menjual seluruh hartanya dan membagi-bagikan kepada jemaat yang lain menurut keperluan masing-masing, Bapak Ibu. Ini berarti bahwa tatanan kehidupan baru di dalam hal memberi terjadi. Ya. Hidup mereka hanya berfokus kepada anugerah dan kasih karunia Tuhan Yesus. Harta menjadi nomor kesekian di dalam kehidupan jemaat mula-mula. Biarlah di dalam kehidupan kita, jemaat masa kini, jemaat yang hari-hari ini hidup dan Tuhan persatukan, memiliki keberanian yang sama seperti jemaat mula-mula, memiliki tatanan hidup yang baru, yang sama dengan jemaat mula-mula. Kita tidak lagi terfokus kepada harta kita, kita tidak terfokus kepada uang-uang kita tidak terfokus kepada berkat-berkat jasmani atau sesuatu yang menempel di dalam kehidupan jasmani kita. Tetapi kita mulai berfokus kepada Yesus. Ingatlah sebuah ayat yang mengatakan bahwa carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mari kita akan belajar mengucap syukur dengan harta kita, dengan semua yang Tuhan percayakan bagi kita, maka Tuhan akan tambah-tambahkan di dalam kehidupan kita. Mari kita akan menjadi jemaat Tuhan, gereja Tuhan, yang mengalami new normal, yang mengalami tatanan kehidupan baru, yang tadinya kita sangat perhitungan dengan persembahan, sangat perhitungan dengan pemberian, apalagi yang disebut dengan persepuluhan. Kita banyak sekali berdalih, perpuluhan itu adalah produk perjanjian lama, perpuluhan itu sudah tidak berlaku lagi saat ini. Bapak Ibu, saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, kalau itu semua tercatat di dalam kebenaran firman Tuhan, berarti itu harus kita kerjakan, harus kita lakukan. Ya. Sebagai hamba Tuhan, kadang-kadang kita sedikit sungkan, Bapak Ibu, ya, ketika kita berbicara tentang persembahan, persepuluhan, uang dan lain sebagainya. Tetapi persekutuan, gereja, ibadah membutuhkan hal-hal materi juga. Ya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, mari kita akan menjadi orang-orang yang berani melepaskan hak materi kita. Karena itu semua adalah titipan Tuhan bagi kita. Kita berani memberi, ya. Bahkan memberi dari kekurangan kita. Justru itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan percayalah Bapak Ibu, bahwa Tuhan tidak akan pernah menutup mata. Tuhan akan memberkati engkau. Camkanlah ini, firman Tuhan berkata, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Dan orang yang berani menabur, mereka akan melihat tuaian akan begitu melimpah. Lumbung-lumbungnya dipenuhi dengan berkat-berkat Tuhan. Itu janji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, inilah dampak dari tatanan kehidupan baru jemaat mula-mula terhadap masyarakat hari itu. Bahwa mereka berani melepaskan hak materi. Yang terakhir Bapak Ibu, dampak kehidupan baru jemaat dalam masyarakat adalah bahwa mereka disukai, disegani, bahkan dihormati oleh semua orang. Ya. Ayat 47 dikatakan, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Ya. Tidak hanya disukai, disegani dan dihormati. Bapak Ibu, pandangan masyarakat kita akhir-akhir ini adalah orang yang kaya, orang yang berpertanyaan, apakah orang yang memiliki jabatan, mereka lah yang disegani, mereka lah yang dihormati. Saya berpikir mereka lah yang dianggap sebagai orang yang berwibawa. Pendidikan, kekayaan, jabatan yang membuat orang berwibawa, disegani dan dihormati.
Tetapi sesungguhnya orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan Roh Kudus, yang hatinya diisi oleh hadirat Tuhan, yang di dalam hatinya bertahta Yesus Kristuslah orang-orang yang berwibawa, orang-orang yang disegani, orang-orang yang dihormati, dan orang-orang yang dianggap sebagai orang yang berwibawa, Bapak Ibu. Saat orang itu memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan Yesus, saat orang itu yang hidupnya dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, hidupnya dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan, maka saya percaya bahwa kewibawaan surgawi akan melekat di dalam diri orang itu, dan kewibawaan surgawi itu akan membuat banyak orang menghargai dan menghormati orang-orang percaya. Kedekatan kita kepada Allah akan membuat kita kuat, dan kita menjadi orang-orang yang berkepribadian mantap. Mari Bapak Ibu, kita menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami new normal, yang mengalami tatanan kehidupan baru, supaya akhirnya ada banyak mujizat terjadi. Ya. Kita semakin dipersatukan secara erat satu dengan yang lain. Bahkan kita berani melepaskan hak materi kita untuk orang-orang lain, untuk pekerjaan Tuhan, untuk gereja Tuhan. Dan kita akan menjadi orang-orang yang disukai, disegani dan dihormati oleh masyarakat di sekitar kita. Kita tidak perlu mencari hormat, asalkan kita hidup dekat dengan Tuhan, maka kewibawaan dan kehormatan surgawi itu akan nyata atas kehidupan kita. Bapak Ibu, di akhir kebenaran firman Tuhan ini, saya sebagai hamba Tuhan mau menyampaikan, mari kita mengalami tatanan kehidupan yang baru setelah Roh Kudus memenuhi kehidupanmu. Kalau saat ini engkau sedang mengalami bahwa hidupmu belum dipenuhi Roh Kudus, minta kepada Tuhan. Minta supaya engkau dipenuhi dengan Roh Kudus. Karena firman Tuhan berkata bahwa mintalah, maka kamu akan mendapatkannya. Seringkali kita tidak pernah atau belum mengalami kepenuhan Roh Kudus karena kita belum minta. Hari-hari ini saya mengajak kepada kita, minta kepenuhan Roh Kudus terjadi atas hidupmu, supaya engkau mengalami tatanan kehidupan baru. Engkau mengalami yang disebut dengan new normal itu, kenormalan baru itu, sehingga engkau menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang berdampak luar biasa bagi orang-orang di sekitarmu. Engkau menjadi orang-orang percaya yang bukan biasa-biasa saja, tetapi orang-orang percaya yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Tuhan akan memberkati kehidupanmu, membuat engkau menjadi orang-orang yang berhasil, berwibawa, dihormati, dan berkat surgawi mengalir atas kehidupanmu. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita akan alami tatanan kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan, dan biarlah Roh Kudus menuntun kehidupan kita dan menguatkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Kami rindu Tuhan, kami mengalami tatanan kehidupan baru, new normal di dalam kehidupan kami. Kami beraktivitas seperti biasa normal, tetapi ada tatanan-tatanan, ada aturan-aturan baru yang kami boleh lakukan Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang suka bersekutu. Kami menjadi orang-orang yang kesukaannya adalah berdoa. Kami bahkan menjadi orang-orang yang rela berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Kami menjadi orang-orang yang selalu bertekun, dan bahkan banyak orang segan dan menghormati kehidupan kami. Bukan karena kami kaya, bukan karena kami berpendidikan, bukan karena kami memiliki jabatan, tetapi karena ada Yesus dalam hati kami. Karena ada kepenuhan Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Bapa, dalam rangka kami merayakan hari pencurahan Roh Kudus, hari Pentakosta ini, mari Tuhan, Engkau memenuhi seluruh sidang jemaat Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, supaya tatanan kehidupan baru itu nyata atas kehidupan mereka, supaya berkat Tuhan semakin nyata dan melimpah atas kehidupan anak-anak-Mu, supaya mereka dipakai Tuhan semakin dahsyat dan luar biasa, supaya tujuan gereja terjadi Tuhan, bahwa banyak orang diselamatkan,
Banyak orang mengenal bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Kami manusia yang lemah dan terbatas, tetapi kami Tuhan dengan hati yang terbuka, hati yang terarah kepada Tuhan, kami memohon kiranya Tuhan memenuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dan di dalam persekutuan yang indah dengan Roh Kudus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi sepertimu, sepertimu Bapa, sepertimu. Bentuklah seturut kehendakmu. Puji Tuhan, Bapak Ibu, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan, kita sudah menikmati kebenaran firman Tuhan, dan biarlah kuasa Roh Kudus memenuhi hidupmu, seisi rumah tanggamu, dan kau menjadi orang-orang yang memiliki tatanan kehidupan baru sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersama-sama berdoa, dan tidak lupa siapkan persembahan-persembahanmu yang kau sudah masukkan di amplop-amplop persembahan, karena saya akan berdoa supaya Tuhan memberkati kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, di akhir ibadah kami bersyukur karena Kau sudah memberkati. Kami percaya apa yang kami kerjakan dan lakukan di tengah ibadah kami berkenan di hadapan-Mu. Biarlah puji-pujian kami dan penyembahan kami betul-betul memberkati Tuhan kami, memberkati Allah yang luar biasa. Dan biarlah firman Tuhan boleh termeterai di dalam kehidupan kami Tuhan, dan kami boleh aplikasikan dan praktekkan. Kami menghidupi firman Tuhan, dan firman Tuhan hidup di dalam kami. Dan akhirnya Tuhan, hidup kami menjadi hidup yang mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga akan membawa segala persembahan-persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati. Bapak Ibu, mari kita akan angkat amplop-amplop persembahan kita. Bapa di dalam kerajaan surga, di tangan kami Tuhan ada amplop persembahan. Kami mau memberi setiap persepuluhan. Kami mau memberi setiap persembahan-persembahan khusus, persembahan-persembahan syukur kami Tuhan di hadapan-Mu. Kami mau memberi dengan sukacita. Kami mau memberi dengan sukarela tanpa paksaan. Kami mau memberi yang terbaik Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan yang paling baik buat kami. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak-Mu yang begitu setia di dalam hal memberi Tuhan. Kami percaya bahwa tingkap-tingkap langit terbuka, tercurahlah berkat bagi kehidupan jemaat Tuhan. Diberkatilah rumah tangga dan keluarga mereka masing-masing. Diberkatilah pekerjaan dan usaha, apapun yang dikerjakan tangan mereka dibuat Tuhan berhasil. Terlebih di tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, ada banyak pekerjaan, ada banyak usaha yang mulai menurun. Kami berdoa, Bapak berdoa kiranya Tuhan membuka pintu berkat dan mencurahkan berkat yang berlebih, dan usaha-usaha yang sekarang turun Tuhan pulihkan dan menjadi naik. Pekerjaan-pekerjaan yang mungkin hilang Tuhan berkati sehingga ada pekerjaan-pekerjaan baru bagi jemaat-jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, diberkatilah setiap kami Tuhan yang memberi untuk pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu, kita mengangkat kedua tangan kita. Pagi hari ini, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah di dalam Roh Kudus, menyertai engkau sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya bersama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, selamat Hari Raya Pentakosta.